Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita muliakan, kita sama-sama kita hormati, telah hadir di tengah-tengah kita Pak Tamar. Kemudian yang sama-sama kita muliakan juga telah hadir dari jauh-jauh dari Surabaya, Mas Diki. Yang saya banggakan, saya hormati dan saya cintai Pak Ketua Pemuda Muhammadiyah Bangkalan, Bapak-bapak seluruh pengurus Muhammadiyah se-Bangkalan, ibu-ibu pengurus Nasyidul Aisyah dan Aisyah juga. Beberapa kali saya ketemu tapi tidak ada pertemuan lebih lanjut. Semua hadirin yang hadirat yang telah hadir, tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa takdir dan rasa cinta saya yang dalam. Semoga pada pertemuan kali ini kita semua selalu dalam keadaan sehat, dan pertemuan ini memberikan banyak berkah dan ilmu pengetahuan nantinya yang akan di sharing, yang akan dibagikan oleh kedua pemateri yang telah hadir bersama kita. Bapak Ibu sekalian, tentu pertama-tama perlu saya sampaikan, acara sosialisasi wawasan kebangsaan ini adalah acara rutin yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi per anggota dewan itu melakukan sosialisasi semacam ini 2 kali dalam sebulan. Nah, perlu saya jelaskan juga, acara ini biasanya pesertanya lebih sering dari teman-teman IMM. Baru kali ini forumnya agak lebih besar. Teman-teman IMM ini biasanya sudah beberapa kali mengikuti acara seperti ini bersama saya, baik itu di Surabaya atau di Bangkalan. Jadi kebetulan hari ini ada dari teman-teman request supaya itu diadakan di sini, maka kita adakan di sini. Kemudian itu acara rutin. Sebelumnya saya juga perlu sampaikan, saya minta maaf hari ini saya pakai sarung, karena saya baru pulang dari acara, jadi kalau saya pulang harus ganti celana, ini tidak keburu waktunya. Kemudian itu permohonan maaf saya. Kemudian kenapa kita mengangkat tema ini? Sebenarnya begini, persoalan bangsa ini kan ada 3 hal persoalan bangsa yang sampai hari ini terus menerus seolah-olah tidak selesai dan terus menerus menjadi diskursus. Pak Ketua Muhammadiyah tadi bilang, kenapa sih radikal terus? Karena inilah kaset yang akan diputar berulang-ulang setiap tahun dan setiap hari. Republik ini ada 3 persoalan besar yang tidak selesai. Pertama, persoalan korupsi. Persoalan korupsi ini banyak sekali, ada dari hulu ke hilir. Orang-orang selama ini yang dilihat itu adalah perilaku politisi, tapi perilaku konstituen tidak dilihat. Ini soal politik, ini ada persoalan kenapa itu korup dan lain sebagainya. Nah, ini biar nggak panjang lebar Mas Diki, nanti kita bahas di beda kesempatan ini. Salah satunya kenapa korup ini terus ada menjadi persoalan bangsa kita, karena orang-orang baik seperti teman-teman pemuda Muhammadiyah ini nggak mau masuk politik. Karena orang-orang baik sama seperti teman-teman pemuda Muhammadiyah ini nggak ada yang mau ke politik, tuh nggak mau. Dia seolah dianggap najis gitu. Jadi maka politik itu ya najis terus gitu, karena orang baiknya nggak mau masuk. Kalau orang baik model Anda ini nggak mau masuk dalam politik, maka jangan salahkan orang-orang baik model saya yang masuk gitu. Maksudnya level 2-nya. Tapi insya Allah ini kita sudah bertekad dengan pemuda Muhammadiyah. Ini boleh ya saya sebut nama ini, ada Mas Salim itu. Insya Allah ini akan mewarnai politik kita. Insya Allah beliau akan maju dari Dapil 1 nanti di DPRD Kabupaten Bangkalan. Saya tantang kemarin, harus berani, harus jadi. Jangan lagi teman-teman Muhammadiyah ini jadi kemana-mana nenteng proposal.
Sekali-kali Anda itulah yang didatangi proposal gitu. Kenapa? Karena bagaimanapun Muhammadiyah ini bersama Nahdlatul Ulama adalah pemilik saham terbesar dalam proses kemerdekaan bangsa ini. Maka mohon maaf, kadang-kadang ini sebagai bentuk sindiran halus saya terutama kepada yang muda-muda, kayak Ahmad Dahlan, kemudian Pak Sudirman dan lain sebagainya, itu kader-kader Muhammadiyah. Kalau kemudian teman-teman Muhammadiyah ini tidak mau terjun ke dalam politik, jangan-jangan teman-teman pemuda ini dalam tanda kutip ya, maaf kalau bahasa saya kasar, mengkhianati perjuangan-perjuangan beliau. Karena tidak mau mengisi apa yang sudah beliau rintis, tidak lagi mau membangun, memelihara apa yang sudah beliau rintis. Apa yang beliau rintis? Republik ini. Maka republik ini harus diisi oleh kader-kader Muhammadiyah. Jangan teriak-teriak dari luar pagar, masuk ke dalam. Itu atur dan tentukan republik ini. Nah, itu salah satu persoalan bangsa ini adalah soal korupsi. Tapi supaya ini nanti kita mungkin lain waktu kita adakan lagi. Yang kedua, persoalan bangsa ini yang terus-menerus menjadi persoalan adalah narkotika. Ini narkotika ini barangkali juga nanti ada sesi khusus, terutama peran pemuda Muhammadiyahnya ini. Ini mungkin nanti sesi khusus. Yang ketiga adalah radikalisme ini, terorisme ini, sampai-sampai di republik ini pun dibentuk Densus 88, dilembagakan. Bahkan ada lembaga yang barangkali setingkat menteri, itu BNPT, itu sampai dibentuk lembaganya. Artinya apa? Radikalisme di tengah-tengah kita itu tidak bisa dianggap sesuatu yang enteng, tidak bisa dianggap sesuatu yang gosip, hoax. Ada loh lembaganya, di Polri ada Densus 88. Di lembaga presiden yang di bawah kepresidenan langsung itu ada BNPT, penanggulangan terorisme. Itu artinya dia ada di tengah-tengah kita. Kemudian dan radikalisme ini sendiri yang kemudian mengarah pada terorisme kadang-kadang itu sebenarnya kalau kita kaji atau nanti mungkin nanti disampaikan oleh kedua pemateri kita, saya melihat ada dua hal. Pertama, bersumber dari memang ketidakadilan. Ada ketimpangan sosial, bisa saja bersumber dari situ. Yang kedua, radikalisme ini memang bersumber dari pemahaman yang salah terhadap sebuah keyakinan dan terhadap sebuah ideologi. Nah, ini kan seringkali radikalisme dan terorisme ini dikaitkan dengan kita, dengan Islam. Padahal sikap radikal itu tidak hanya bagi Islam. Ada saudara-saudara kita dari Buddhis yang di Myanmar itu juga ada radikal. Kemudian ada juga yang Hindu yang hari ini berkuasa di salah satu negara bagian di India, itu radikal. Yang kemudian kemarin viral bakar hijab dan lain sebagainya. Artinya radikalisme ini tidak hanya semata-mata punya kita, tapi di semua agama itu ada. Nah, di dalam Islam sendiri, sejarah Islam sendiri, mohon maaf, mohon izin ini para tokoh, para sesepuh Muhammadiyah, kalau saya salah ini mohon koreksi. Sependek yang saya tahu di dalam Islam sendiri, sejarah radikalisme itu juga sejak kita tarik ke belakang sejak zaman Khulafaur Rasyidin. Kita tahu siapa sih yang membunuh Sayyidina Ali. Yang membunuh Sayyidina Ali itu adalah guru ngaji, ahli ibadah yang katanya kalau ibadah kakinya sampai bengkak karena dia kelamaan berdiri. Guru ngaji yang kemudian diutus keluar negeri waktu itu, kemudian membunuh membunuh Sayyidina Ali dengan kalimat la hukma illa hukmullah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Artinya pemahamannya sempit, bukan karena kurang ibadah orang ini. Itu salah satu sejarah radikalisme, pemahaman yang jumud, yang tidak berkembang. Kemudian inilah yang kemudian menjadi tantangan-tantangan bagi teman-teman di Muhammadiyah atau teman-teman ormas Islam. Sebenarnya di dalam konteks ini kalau kita mau memahami, ya ini mohon maaf ini tidak ceramah ini Pak Kiai Asatid. Di dalam
hadis itu syarat masuk surga itu kan gampang. Pertama afsus salam, tebarkan salam. Dua wasilul arham, awat imut to'am, bagikan makanan. Yang ketiga wasilul arham, jalin silaturahim. Yang ketiga adalah qiyamul lail, bangun di malam hari, tahajud. Artinya apa? Yang disebut pertama adalah sikap-sikap kemanusiaan. Pertama afsus salam, tebarkan salam. Yang kedua adalah memberi makan kepada orang. Yang ketiga silaturahim, baru sholat malam. Artinya konteks kemanusiaan, humanity kita itu dikedepankan di dalam Islam. Kenapa Nabi tidak menyebutnya qiyamul lail terlebih dahulu, kemudian yang tiga ini? Tapi kenapa yang tiga ini dulu, kemudian yang belakang? Nah ini kemudian mungkin akan dibedah lebih lanjut, lebih lama lagi oleh kedua pemateri kita yang telah hadir. Kita ingin supaya mendapat pencerahan dari ini, maka mohon maaf apabila ada sedikit kekurang sempurnaan dalam sambutan saya. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara wawasan kebangsaan dengan ini saya nyatakan dibuka. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.